Inilah 3 penyesalan manusia setelah meninggal dunia. Saudaraku, kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk. Sebagai seorang muslim, kita meyakini adanya kehidupan setelah mati, dan itu adalah bagian dari rukun iman yang tidak bisa ditinggalkan. Sayangnya, banyak orang baru menyadari hal-hal penting dalam hidup setelah kematian datang, dan saat itu penyesalan tak lagi berguna. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak dijelaskan tentang penyesalan yang dialami oleh orang-orang setelah meninggal, terutama karena mereka menyia-nyiakan kesempatan semasa hidup. Setidaknya ada 3 penyesalan setelah meninggal dunia yang tercantum dalam Al-Quran, dan apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyesalan ini. Penyesalan setelah meninggal dunia yang pertama adalah penyesalan orang kafir kenapa dahulu tidak menjadi muslim. Di akhirat kelak, orang-orang yang selama di dunia ini ia kafir, maka ia akan menyesal sejadi-jadinya. Mereka berandai-andai sekiranya ketika di dunia mereka menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang kafir itu kadang-kadang di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Quran Surat Al-Hijr ayat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegaskan, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 27. Maka berbahagialah kita yang telah menjadi seorang muslim. Pegang teguh agama ini sampai maut menjemput kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat ke-18. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat ke-85. Saudaraku, penyesalan setelah meninggal yang kedua adalah penyesalan kenapa dahulu tidak bersedekah. Dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10, Allah memberi perintah kepada kita, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa mayit memilih bersedekah jika bisa kembali hidup ke dunia? Kenapa dia tidak mengatakan, maka aku dapat melaksanakan umroh, atau maka aku dapat melakukan sholat atau puasa dan lainnya? Berkata para ulama, tidaklah mayit menyebutkan sedekah kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah dia meninggal. Maka sekarang ini di dunia, perbanyaklah bersedekah karena seorang mukmin akan berada di bawah naungan sedekahnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Hadis riwayat Ahmad. Dan bersedekahlah atas nama orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, karena sesungguhnya mereka sangat berharap kembali ke dunia untuk bisa bersedekah dan beramal solih. Maka wujudkanlah harapan mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seseorang mendatangi Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba saja meninggal dunia dan tidak sempat menyampaikan wasiat padaku. Seandainya dia ingin menyampaikan wasiat, pasti dia akan mewasiatkan agar bersedekah untuknya. Apakah ibuku akan mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, penyesalan setelah meninggal yang ketiga adalah penyesalan orang kafir kenapa dahulu tidak beramal solih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barjah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ingat mati adalah salah satu jalan pembuka kebaikan-kebaikan. Tapi mungkin saat ini dunia lebih menarik dan mempesona, sehingga kita dibuat lalai darinya. Padahal dengan banyak mengingat mati, seseorang akan lebih serius mengusahakan kebaikan nasibnya di kehidupan selanjutnya. Dengan mengingat mati, seseorang akan lebih termotivasi untuk beramal ketaatan sebagai bekalnya. Dengannya pula, seseorang akan lebih berhati-hati menjalani hari-hari selama hidup di dunia. Semua itu bermuara pada keyakinan terhadap dua hal. Kematian itu pasti menghampiri dan alam akhirat itu pasti ada. Saudaraku, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Kita antusias mengingat bahkan merayakan hari kelahiran, tapi lupa dengan kematian dan hari akhir. Angan-angan mayit ini mengingatkan akan hadis Nabi SAW.
Manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 1. Masa mudamu sebelum datang masa tua. 2. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. 3. Masa mampumu sebelum datang masa fakir. 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibuk. 5. Masa hidupmu sebelum datang kematian. Allahul a'lam bishawab.